Kita bukan orang yang pertama di jalan ini. Yuk kita simak selengkapnya. Nah, doa paling penting itu kita minta hidayah kepada Allah. Setiap kali kita sholat, di setiap rakaatnya itu sebenarnya kita lagi baca satu doa yang luar biasa penting. Doa yang bisa menentukan arah hidup kita. Doa minta ditunjukkan jalan yang lurus. Yaitu di Quran surat Al-Fatihah ayat 6, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalimat ini mungkin udah sering banget kita baca, bahkan hafal di luar kepala. Tapi kadang kita lupa maknanya sedalam itu, karena tanpa hidayah, tanpa petunjuk dari Allah, kita nggak akan bisa selamat. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita sering banget minta banyak hal ke Allah. Rezeki yang lancar, kesehatan, kepintaran, pasangan yang baik, anak yang soleh dan soleha, dan bahkan lain-lainnya. Nah, semua itu nggak otomatis bikin kita selamat sampai surga. Kita masih bisa hidup tanpa itu semua, tapi kalau kita nggak dikasih hidayah, habis sudah, nggak ada jalan pulang untuk ke surga. Makanya doa ini penting banget. Setiap kali kita baca, kita sebenarnya lagi minta supaya Allah tuntun kita ke jalan yang lurus, jalan yang bikin hidup kita berarti dan berujung bahagia di akhirat. Terus apa sih yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Balik lagi kita ke Quran surat Al-Fatihah ayat 7, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Artinya, jalan ini bukan jalan kosong. Kita bahkan bukan orang pertama yang lewat di sini. Udah ada orang-orang hebat yang lebih dahulu melewatinya, seperti para nabi, sahabat, dan orang soleh yang Allah beri nikmat. Dan ini ngasih pesan penting, kita nggak sendirian. Jalan yang kita tempuh ini udah pernah dilewati orang-orang yang juga berjuang, jatuh, capek, bingung, tapi tetap jalan. Mereka istiqomah, mereka sabar, dan akhirnya berhasil sampai. Kalau kita lagi berjuang buat istiqomah, pengen ninggalin kebiasaan buruk, pengen lebih rajin beribadah, pengen berhenti dari hal-hal yang merusak diri, kadang rasanya berat banget ya. Tapi percayalah, orang-orang sebelum kita juga pernah ngerasain beratnya. Mereka juga pernah gagal, pernah tergoda, tapi mereka terus coba sampai akhirnya bisa. Next, jejak yang pernah dilalui. Karena itu, jangan nyari jalan sendirian. Bisakah belajar dari orang-orang yang hebat sebelum kita, dari kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah para nabi, sahabat, tokoh-tokoh besar, atau siapapun yang jejak hidupnya bisa dipelajari. Baca biografi dengan cerita, pelajari sejarah, di situ banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Next, sebaliknya ada juga jalan yang menyimpan, jalan orang-orang yang dimurkai. Mereka yang tahu kebenaran tapi sengaja melawannya, dan orang-orang yang sesat, mereka juga berjalan tanpa ilmu. Kita belajar dari mereka juga, bukan mau ditiru, tapi supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama. Jadi setiap kali kita baca 2 ayat terakhir dari Al-Fatihah dalam sholat, yuk ingat baik-baik, kita lagi minta sama Allah supaya tuntun langkah kita jalan yang lurus, jalan yang udah pernah dilalui oleh orang-orang sebelum kita, dan mereka bisa. Kita minta Allah bukan cuma buat nunjukin mana jalan yang lurus, tapi juga buat ngasih kita kekuatan buat tetap berjalan di sana, kekuatan buat terus istiqomah, dan ujungnya semoga Allah antarkan kita sampai ke ujung akhirat dari jalan itu, surga yang janjikannya.